Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video pembelajaran hari ini, ya kita akan mempelajari materi untuk kelas 12, yaitu mengenai reaksi redox. Ya, jadi dulu waktu kelas 10, ya kan sudah pernah dapat materi reaksi redox, ya. Itu adalah materi yang sifatnya masih dasarnya, ya masih dasar dan yang masih sederhana. Nah, di kelas 12 ini eh, materinya adalah menyetarakan reaksi redox, ya. Baik, kita ikuti. Oke, ya, untuk reaksi redox yaitu menyetarakan reaksi redox, ya. Nah, ada dua cara nanti menyetarakan reaksi redox, ya, dan dua-duanya, ya, tiap siswa harus sudah bisa. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua nanti, ya, jika menyetarakan redox, kalian harus melihat perintahnya terlebih dahulu, ya, dengan dua cara ini. Oke. Jadi cara yang pertama, ya, disebutnya dengan cara perubahan bilangan oksidasi, ya, atau di sekolah kadang disingkat dengan nama PBO, perubahan bilangan oksidasi. Oke. Yang kedua, namanya adalah cara ion elektron, ya, atau dikenalnya dengan nama nanti setengah reaksi, ya. Nah, maka dua-duanya ini, ya, tiap siswa harus sudah bisa. Itu yang pertama. Kemudian reaksi redoksnya, ya, itu ketika dikerjakan dengan dua cara ini, maka hasilnya harus sama. Gitu ya. Jadi nanti tidak boleh dengan cara PBO, ya, dengan soal yang sama, gitu ya, dikerjakan dengan cara PBO maupun dengan cara setengah reaksi ternyata hasilnya beda. Ya, kalau hasilnya beda, ya bisa jadi PBO-nya yang benar, ya, ion elektronnya yang salah atau sebaliknya, atau bisa jadi dua-duanya memang salah, ya. Kalau benar, maka dua-duanya hasilnya harus sama, gitu ya. Oke, baik. Eh, Berikutnya, nah, nanti dalam menyetarakan redox akan diberikan dengan dua kondisi, ya, dua keadaan atau gurunya bilang dua suasana. Ya, apa suasananya? Yang pertama yaitu suasananya asam. Ya, jadi nanti di tiap soal keadaannya atau kondisinya, ya, pasti dituliskan di soal. Apakah dia yang pertama suasananya asam, yaitu cirinya ada ion H positif, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu suasananya basah, yaitu cirinya ada ion OH negatif. Ya, sebenarnya ada tiga, ya, cuma yang satu sudah nggak pernah dipakai, ya, atau dipakainya biasanya untuk soal-soal lomba, ya, yaitu namanya suasana netral. Ya, kalau suasana netral itu nanti antara H plus dan OH minnya, ya, itu dalam kondisi yang sama. Ya, cuma dalam hal ini kita tidak pakai, ya, yang sering kita pakai, ya, yang sering pada umumnya sekali lagi di kelas 12 yaitu suasana asam atau keadaan asam dan juga keadaan basa. Gitu ya. Seperti halnya materi asam dan basa saat di kelas 11, tentu cirinya sama setiap asam, ya, cirinya pasti ada ion H positif dan setiap basa cirinya pasti ada ion OH negatif. Oke? Nah, kita mengingat kembali terlebih dahulu materi redox kelas 10. Ya, jadi yang pertama kita bahas yaitu mengenai perubahan bilangan oksidasi. Ya, tapi sebelum masuk ke situ, ya, saya ingin mengulang kembali sedikit materi redox untuk kelas 10. Ya, mungkin yang kadang siswa sering lupa, gitu ya. Maka saya ulangi kembali tujuannya untuk mengingat sehingga saat mengerjakan soal nanti jauh lebih mudah. Oke. Nah, masih ingat ya bahwa ada reaksi namanya oksidasi, ada yang namanya reduksi. Ya, kemudian
reaksi oksidasi dan reduksinya itu berdasarkan macam-macam. Yang pertama ada berdasarkan oksigen, yang kedua berdasarkan elektron, yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasi. Oke, baik. Kalau berdasarkan oksigen, masih ingat ya bahwa oksidasi itu namanya mengikat oksigen. Gitu ya. Nah, contohnya bisa lihat di bawahnya, C ditambah O2 menjadi CO2. Itu namanya oksidasi. Oke, kalau berdasarkan elektron, ya, kalau berdasarkan elektron, maka oksidasi adalah melepaskan elektron. Jadi kebalikan daripada oksigen. Gitu ya. Nah, contohnya dari Na menjadi Na positif ditambah E. Ingat-ingat ya, kalau melepaskan itu artinya di kanan. Ya, yang dimaksud kanan adalah setelah tanda panah. Gitu ya. Tapi kalau mengikat itu sebelah kiri. Kiri itu maksudnya sebelum tanda panah. Ya, bisa difahami ya. Baik, kemudian kalau berdasarkan bilangan oksidasi, ya, yang namanya oksidasi itu meningkatnya bilangan oksidasi. Ya. Nah, contohnya ini 2Cl- menjadi Cl2. Oke, bilangan oksidasi itu dilihat yang atasnya seperti ini. Ya, ini kan minus 1 kali 2, yaitu minus 2. Ya, kemudian kalau tidak ada apa-apanya, di atas tidak ada plus, tidak ada minus, maka 0. Ya, nah sekarang kita cek minus 2. Ya, yang ini tadi minus 2 kan, minus 1 kali 2 yaitu minus 2 menjadi 0. Ya, maka bilangan oksidasinya adalah naik. Oke, minus 2 menjadi 0 itu naik. Ya, baik. Berikutnya adalah reduksi. Nah, kalau reduksi berdasarkan oksigen, pengertiannya adalah melepaskan oksigen. Ya, nah misalnya seperti ini, H2O, dia berubah menjadi H2 plus O2. Ya, nah ingat oksigen itu harus benar-benar lepas dari H-nya. Jadi nanti H-nya tidak boleh ada yang mengandung O2. Ya, tidak ada hidrogen yang berikatan dengan oksigen. Itu ya. Sebaliknya, misalkan Pak saya mau pakai eh, reaksi yang ini, yang oksidasi ini, tapi saya balik. Boleh nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, ingat, oksigen harus benar-benar terpisah dengan karbon. Jadi nanti ya tidak boleh ada karbon yang masih terikat dengan oksigen. Ya, oke. Baik, kemudian berdasarkan elektron, kalau reduksi pengertiannya adalah mengikat elektron. Oke, nah ini contohnya Br plus E yaitu elektron menjadi Br negatif. Ya, mengikat itu artinya elektronnya sebelah kiri. Ya, kemudian reduksi berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, yaitu menurunnya bilangan oksidasi. Ya, nah ini contohnya Mg2 plus menjadi Mg saja. Nah, Mg2 plus berarti bilangan oksidasinya 2 atau positif 2. Ya, kemudian menjadi Mg saja. Berarti bilangan oksidasi atau yang di atasnya ini 0. Gitu ya. Nah, maka 2 menjadi 0. Ya, berarti dia turun. Oke. Nah, ini sekilas ya dulu saat materi kelas 10. Oke. Nah, sekarang kita pelajari dan mengingat materi tentang bilangan oksidasi. Nah, jadi bilangan oksidasi yang ada di sini. Nah, sekarang kita pelajari kembali, ya, kita ulang kembali materinya. Mungkin ada yang lupa, gitu ya, sehingga nanti, ya, pada saat mengerjakan menyetarakan reaksi redoks, ya, kalian tidak mengalami kesulitan. Oke. Nah, aturan bilangan oksidasi. Nah, jadi bilangan oksidasi itu punya ketentuannya atau punya aturannya. Ya, baik. Nah, bilangan oksidasi logam, ya saya singkat BO, ya bilangnya BO itu bilangan oksidasi maksudnya. Ya, atau kalau di sekolah sering disebutnya bilox. Ya, jadi logam itu bilangan oksidasinya positif.
BO-nya positif. Ya. Kemudian kalau non logam bilangan oksidasinya adalah negatif. Oke, jadi diingat-ingat ya, kalau logam bilangan oksidasinya positif. Kalau non logam bilangan oksidasinya negatif ya, rata-rata ya. Walaupun kalau kalian lihat di sistem periodik unsur ada beberapa non logam tertentu, sekali lagi non logam tertentu yang bilangan oksidasinya adalah positif ya karena keadaan dan kondisi tertentu ya. Tapi kalau secara umum sekali lagi bahwa non logam itu bilangan oksidasinya pasti negatif. Oke. Nah, aturannya antara lain yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur bebas ya. Misalnya unsur bebas itu H2, Cl2, N2, O2 gitu ya. Kemudian logam dengan catatan logamnya berdiri sendiri. Na saja, Mg saja, Ca saja, Al gitu ya misalnya berdiri sendirian ya, dia tidak berikatan dengan yang lain, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Itu ya. Jadi saya ulangi, kalau unsur bebas seperti ini dan logam dengan catatan sekali lagi berdiri sendiri ya, bahasa gampangnya kalian sehari-hari bilangnya berdiri sendiri gitu ya. Nah, itu bilangan oksidasinya adalah 0. Oke. Nah, aturan yang kedua yaitu bilangan oksidasi hidrogen selalu positif 1. Ya, kecuali nanti ada namanya senyawa hibrida. Ya, nilainya adalah -1. Oke, nah nanti dalam soal saja kalau memang ada senyawa hibrida nanti akan saya beritahukan ya. Tidak saya bahas di sini dikarenakan mohon maaf slide-nya yang tidak cukup ya. Dan senyawa hibrida itu pun kalau untuk soal secara umum dia jarang keluar ya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi unsur O itu oksigen maksudnya, selalu -2. Ya, kecuali namanya ada senyawa namanya OF2 dan peroksida. Ya, peroksida itu golongannya ini H2O2 ya dan Na2O2. Oke. Ya, maka kalau peroksida bilangan oksidasinya oksigen itu tidak negatif 2 gitu ya. Tidak negatif 2 dia melainkan negatif 1 ya. Jadi itu khusus hanya untuk peroksida. Kalau dia secara umum ya bukan termasuk di antara ini ya, maka setiap oksigen pasti nilainya -2. Kemudian yang keempat, bilangan oksidasi unsur dari golongan 1A adalah +1. Kemudian dari golongan 2A adalah +2 dan golongan 3A adalah +3. Ya, nah jadi ini perkecualian ya atau khusus untuk golongan 1A, 2A dan 3A. Jadi plusnya mengikuti golongannya. Ya, kalau 1A berarti +1, kalau 2A berarti +2, 3A berarti +3. Ya. Nah, sayangnya aturan keempat ini hanya berlaku untuk 1A, 2A dan 3A saja. Di atas itu maka ketentuannya tidak berlaku. Ya, misalnya, Pak ini golongannya 5A, berarti +5 dong Pak. Ya, nah maka itu nggak boleh, nggak berlaku. Ya, karena di poin keempat ini dia hanya berlaku hingga di 3A saja. Oke. Kemudian poin kelima, bilangan oksidasi unsur golongan 7A dalam senyawa biner. Ya. Nah, apa yang dimaksud senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri atas 2 jenis unsur. Ya, senyawanya hanya bisa 2 jenis unsur. Ya, kalau bukan 2 jenis itu tidak bisa disebut biner. Ya. Oke, jadi golongan 7A kalau senyawanya biner nilainya selalu -1. Ya, misal HCl itu biner.
Karena terdiri dari unsur H dan unsur Cl, dua unsur yang berbeda. Oke. Nah, berikutnya contohnya ini MgCl2. Nah, kan terdiri dari Mg dan Cl. Nah, kadang siswa tanyanya begini, Pak, itu Cl-nya kan ada dua. Ya, tapi kan ingat, kalau di kimia, unsur yang kembar, itu ya, masih ingat ya, unsur yang kembar itu dihitungnya adalah satu. Gitu ya. Yang penting dia beda jenis, bukan jumlahnya yang dihitung. Ya, MgCl2 itu hanya terdiri dari satu Mg dan dua Cl. Maksudnya Mg dan Cl-nya kan yang beda. Gitu ya. Kecuali dia menuliskan MgClO. Nah, itu terdiri dari tiga unsur yang berbeda. Ada unsur Mg, ada unsur Cl, ada unsur oksigen. Gitu ya. Nah, selama bentuknya seperti ini, maka senyawanya biner. Ya. Nah, golongan 7A nilainya min 1 nilainya. Maka Cl yang ada di belakang ini satu buahnya ya, satu Cl-nya nilainya min 1. Ya. Nah, kalau yang kayak di Mg seperti ini, satu Cl-nya nilainya min 1. Nah, lalu dikalikan angka 2-nya karena jumlahnya 2. Berarti minus 1 dikalikan 2. Gitu ya. Begitu juga Br. Oke. Baik, poin ke-6. Jumlah semua bilangan oksidasi dalam senyawa, misalnya senyawanya H2O atau NaOH, atau senyawa apapun, sekali lagi, ya, jumlah semua bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasinya dijumlah semua, ya, maka hasilnya adalah 0. Itu ketentuan. Baik. Kemudian yang ketujuh, bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom, ya, yaitu sama dengan muatan ionnya. Ya. Nah, jadi kalau ada ion seperti ini, misal Na positif, ya, maka BO-nya atau bilangan oksidasinya, Biloxnya mengikuti plusnya. Karena di sini plusnya 1, ya, maka berarti dia plus 1. Kalau nanti Pak plus 2, ya berarti BO-nya plus 2. Biloxnya plus 2. Itu ya. Nah, ini contohnya lagi P2O5 3 negatif. Ya, misal. Nah, maka BO-nya bilangan oksidasinya adalah negatif 3. Ya, jadi mengikuti plus atau minus dari muatannya. Oke. Nah, yang ke-8 ya, menggunakan rumus ini ya, yaitu X2O kemudian A kecil di bawahnya. Nah, ini dari keseringan senyawa ya yang sifatnya dia berulang-ulang. Ya, artinya apa? Ini berlaku hanya untuk bentuknya seperti ini ya. Jadi X ini adalah unsur yang lain, kita nggak tahu apapun unsur tersebut. Ini harus angka 2 dan harus oksigen. Jadi O ini oksigen. Gitu ya. Kemudian A kecil itu adalah sebuah angka nanti. Ya, maka di sini ada ketentuannya, maka A kecil ya A ini, tapi saya menulisnya dalam bentuk huruf tegak gitu ya. Maka A adalah bilangan oksidasi dari unsur X. Nah, 2 itu bilangan oksidasi oksigen. Cuma 2-nya jadi minus. Ya, karena kan aturannya tadi sesuai poin ketiga, oksigen nilainya adalah minus 2. Ya. Nah, cuma nomor 8 ini kadang keluar, kadang tidak. Ya, cuma saya beritahukan ya, bisa pakai rumus yang seperti ini. Gitu ya. Jadi X ini adalah unsurnya, apapun itu kita nggak tahu. Kemudian harus 2 dan harus oksigen. Kalau nggak oksigen nggak boleh. Ya, ini berlaku unsur yang berikatan dengan oksigen. Ya. Oke. Baik, inilah aturan bilangan oksidasinya. Nah, sekarang ya kita terapkan aturan bilangan oksidasi tadi untuk menghitung bilangan oksidasi suatu unsur. Oke, misalkan nah seperti ini.
Ya, tentukan bilangan oksidasi unsur Cr dalam senyawa K2Cr2O7. Oke. Nah, kita tulis dulu K2Cr2O7. Ya. Nah, sesuai aturan tadi ya di slide yang sebelumnya ya, bahwa kalium itu golongan 1A. Masih ingat ya? Ya. Karena di kelas 12 rata-rata siswa sudah hafal ya unsur-unsur yang berada di golongan 1A, golongan 2A maupun 3A. Oke. Nah, maka saya tuliskan itu ya itu plus 1. Yang di dalam kurung ini adalah miliknya K. 2 gara-gara K-nya ada 2. Paham ya? Yang pertama. Baik. Kemudian yang ditanyakan unsur Cr. Nah, kita nggak tahu unsur Cr-nya berapa. Bilangan oksidasinya. Gitu ya. Sehingga unsur Cr-nya kita misalkan X. Ya, karena Cr-nya ada 2, berarti 2X. Oke. Kemudian oksigen, nah sesuai aturan yang tadi, oksigen bilangan oksidasinya adalah minus 2. Dikalikan 7 gara-gara oksigennya sebanyak 7. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita jumlah semua. Gitu ya. Sehingga, nah saya tuliskan seperti ini, plus 2 ditambah 2x min 14. Ini kali ini. Paham ya? Ingat, semuanya dijumlah sama dengan 0. Ya. Nah, maka berapakah nilai X-nya? Ya, X-nya adalah 14 dikurangi 2, ya, dikurangi terlebih dahulu, makanya saya kurung, lalu hasilnya dibagi 2. Ya. Nah, maka dengan demikian, nah karena hasilnya plus, ya, maka depannya harus diberi tanda plus. Ya, maka plus 6. Masih ingat ya tadi ya, logam bilangan oksidasinya adalah positif. Nah, ketika kalian mengerjakan seperti ini, kalau memang hasilnya positif, ya, mohon di bagian depannya diberikan tanda plus, ya, biar tidak terjadi kesalahan. Ya, ini hanya berlaku untuk bilangan oksidasi. Kalau yang lain ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, baik. Contoh yang kedua, misalnya, tentukan bilangan oksidasi dari Cl pada senyawa HClO4. Oke, saya tulis dulu HClO4. Kalau sudah seperti tadi, H itu positif 1. Ya kan, sudah ada ketentuannya. Oke, hanya positif 1. Yang dicari Cl. Ingat kita nggak tahu Cl-nya berapa. Ya, maka bisa kita misalkan X. Gitu ya. Kemudian oksigennya. Nah, seperti tadi, itu minus 2 dikalikan 4. Ya, karena oksigennya di sini ada 4. Oke. Baik, sehingga kita jumlah yaitu plus 1 ditambah X min 8. Ya. Sehingga nilai X-nya 8 dikurangi 1, ketemunya adalah positif 7. Oke, jadi untuk mencari suatu bilangan oksidasi suatu unsur, ya, maka caranya seperti ini. Itu ya, cari yang diketahui terlebih dahulu, kemudian yang tidak diketahui dimisalkan X. Ya, lalu dilihat bentuknya. Kalau memang dia senyawa, ya, yang di atasnya tidak ada plus, tidak ada minus, maka kalau dijumlah hasilnya 0. Kalau bentuknya ion, ada plus 1, plus 2 misalnya, nah maka hasilnya sama dengan muatannya tadi. Oke, contohnya seperti ini. Nah, unsur S, ya, bilangan oksidasi unsur S pada senyawa SO4 2-. Oke, kita hitung dulu. Ya, saya tulis dulu SO4 2-. S-nya kita tidak tahu, berarti dimisalkan X. Kemudian oksigennya adalah minus 2 kalikan 4. Oke, karena jumlahnya oksigennya 4. Nah, kalau sudah, yaitu X min 8, ya, sama dengan minus 2. Lihat yang ada di sini. Ya, dia kan muatannya min 2. Ya, maka sama dengannya sama dengan minus 2.
Oke. Nah, kalau sudah, maka nilai X-nya bisa kita hitung, yaitu 8 dikurangi 2, hasilnya adalah positif 6. Ya, dengan demikian unsur S, ya, unsur sulfur dalam senyawa SO42-, ya, maka bilangan oksidasinya adalah positif 6. Oke. Nah, berikutnya yaitu kita hanya menentukan dulu, ya, menentukan suatu reaksi apakah dia termasuk redox atau bukan, ya, berdasarkan metode perubahan bilangan oksidasi. Oke, jadi ini kita menentukan dia redox atau bukan, gitu ya. Jadi belum menyetarakan, ya, mohon bersabar dulu, ya. Tujuannya apa? Supaya nanti saat kalian menyetarakan persamaan reaksi dengan cara PBO itu jauh lebih memudahkan, gitu ya. Jadi ini kita masih belajar dasarnya dulu, ya, baru nanti di video berikutnya, ya, maka akan ada bagaimana cara menyetarakan reaksi dengan cara perubahan bilangan oksidasi, ya. Oke, baik, contoh yang pertama yaitu Zn ditambah H2SO4 menjadi ZnSO4 plus H2, ya. Nah, sekarang kita cek bilangan oksidasinya masing-masing, ya. Nah, saya menuliskannya seperti ini. Jadi ini ibaratnya pembatas, gitu ya, antara yang kiri dengan yang kanan. Oke. Baik, yang pertama yaitu dari Zn-nya dulu. Perhatikan Zn yang sebelah kiri, ya, bisa sambil diperhatikan kursornya. Zn sebelah kiri dia berdiri sendiri, ya. Maka sesuai aturan tadi, ya, kita cek bilangan oksidasinya dulu, ya, baru nanti kita buat kesimpulan apakah dia redox atau bukan, ya. Zn karena dia berdiri sendiri yang ada di sini, ya, maka bilangan oksidasinya 0, ya, dia berdiri sendiri. Oke. Nah, Zn yang ada di kanan ini, nah, tadi masih ingat SO4 itu muatannya -2, ya. Nah, maka supaya jadi 0, ya, maka Zn-nya harus +2. Ya, kan +2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ya. Jadi di slide sebelumnya tadi kan sudah ada bahwa SO4 itu muatannya 2-. Ya, ini sebagian siswa harus sudah hafal, ya. Jadi dulu mungkin saat kelas 11 sudah diminta sama gurunya harus bisa ionisasi, ya, dan sebagian rata-rata pasti hafal. Gitu ya. Kalau SO4 itu 2-, kalau Cl itu -1 misalnya, gitu ya. Kemudian NO3 -1 yaitu nitrat. Kalau Br -1, ya, dan seterusnya, ya. Maka siswa harus hafal itu, ya. Tujuannya apa? Supaya sekali lagi untuk mempermudah mengerjakan, ya. Oke. Sehingga Zn yang ada di sebelah kanan itu nilainya +2. Oke. Nah, kalau sudah, ini Zn-nya dulu, ternyata ada perubahan. Dari 0 menjadi 2, berarti dia naik. Oke. Ingat yang namanya redox, itu harus ada bilangan oksidasi yang naik dan yang turun. Baru dikatakan redox. Kalau naik saja, berarti dia oksidasi saja. Kalau dia turun saja, berarti dia reduksi saja. Gitu ya. Oke, kemudian perhatikan H yang ada di sebelah kiri pada H2. Ya, hidrogen kalau posisinya seperti ini, ya, dia di depan, dia berikatan dengan yang lain. Posisinya dia di depan selama bukan, ya, yang kayak tadi H2O2, gitu ya. Nah, kemudian bukan hidrida, ya, maka hanya positif 1. Ya. Nah, H yang kanan bisa perhatikan H2. Nah, H2 ini termasuk unsur bebas. Ya. Nah, karena dia unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya 0. Ya. Maka bisa dilihat bilangan oksidasinya 1 menjadi 0, maka dia turun. Oke. Ada naik, ada turun. Ya. Nah, berarti kesimpulannya dia adalah
redox. Ya, oke. Tapi bisa kita teruskan, misalnya ya SO4. Nah, bisa cek di sini SO4 muatannya -2 sebelah kiri. Lihat sebelah kanan, dia nulisnya juga sama, S-nya 1, oksigennya 4. Ya, maka dia juga sama, -2. Ya. Nah, ingat redox itu yang mengalami perubahan. Ya, kalau bilangan oksidasinya nggak berubah seperti ini, ya sudah sebenarnya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ya, tapi karena ini masih taraf latihan dan belajar, ya maka bisa ditulis dulu. Oke, nah sehingga kesimpulannya reaksinya adalah redox. Ya, gara-gara apa tadi? Bisa diperhatikan, gara-gara Zn-nya. Kenapa dengan Zn? Kalau ditanya gurunya, Zn bilangan oksidasinya berubah dari 0 menjadi +2. Kemudian hidrogen bilangan oksidasinya dari +1 menjadi 0. Ya, baik, sudah paham ya? Oke. Nah, soal nomor 2, misalkan bentuknya seperti ini. KMnO4 ditambah HCl menjadi MnCl2 ditambah KCl ditambah Cl2 ditambah H2O. Oke, kita cek dulu. Oke, yang pertama, nah K-nya positif 1. Ya, K itu positif 1. Aturannya kenapa? Karena golongan 1A. Ya, kemudian lihat pada KCl. Ya, nah cara mudahnya saya beritahu ya. Nah, K selama dia berikatan dengan unsur yang lain, gitu ya. Dalam hal ini, kalau kalian lihat sebelah kiri K dengan Mn, O4, kemudian K dengan Cl, gitu ya. Nah, selama K ini berikatan dengan unsur yang lain, maka bilangan oksidasinya pasti tetap. Gitu ya. Kenapa? Karena K cuma punya +1. Ya, dia kalau mau berubah, maka K-nya harus sendirian, nggak boleh berikatan. Ya, karena di sebelah kanan K-nya nggak ada yang sendirian, maka otomatis K pada KCl, bilangan oksidasinya juga +1. Oke. Kemudian, yang kedua Mn. Sebelah kiri bilangan oksidasinya +7. Kalian bisa cari dengan cara yang tadi. Ya, di slide yang sebelumnya tadi, bagaimana mencari bilangan oksidasinya. Ya, Mn adalah +7. Kemudian pada MnCl2 nilainya adalah +2 bilangan oksidasinya. Ya, maka di sini ada perubahan dari 7 menjadi 2. Berarti turunnya 5 atau berkurang 5. Oke. Kemudian bisa dilihat kembali H nilainya +1, H pada HCl. Dia berikatan ya. Nah, kemudian lihat di sebelah kanan H pada H2O. Dia juga berikatan. Ya. Nah, H sama K itu tipenya mirip. Ya, selama dia berikatan, di sebelah kiri dia berikatan, sebelah kanan dia berikatan, maka bilangan oksidasinya rata-rata masih sama. Dia akan berubah kalau kondisinya kayak soal nomor 1 tadi. Ya, yang sebelah kiri hanya berikatan, yang sebelah kanan hanya sendirian. Ya. Sehingga hanya tetap +1. Baik. Nah, berikutnya Cl. Nah, Cl pada HCl nilainya -1 Cl. Kenapa? Masih ingat ya tadi Cl termasuk golongan 7A. Ya, dia letaknya di belakang, hanya terdiri dari 2 unsur, maka nilainya -1. Nah, Cl pada Cl2, yang Cl2 ya, jangan Cl yang KCl. Kalau Cl pada KCl, ya, ini nilainya -1. Sama kayak ini, maka nggak bisa dipakai. Gitu ya. Sehingga yang dipakai bukan Cl pada KCl, melainkan Cl yang pada Cl2. Ya, sehingga saya menuliskan di sini Cl pada Cl2. Maksudnya yang sebelah ini. Yang ini. Paham ya? Nah, Cl pada Cl2 itu bilangan oksidasinya 0. Ya, kenapa? Karena Cl2 itu unsur bebas. Ya.
Nah, maka lihat apakah ada yang berubah? Ternyata berubah. 7 menjadi 2, plus 7 menjadi plus 2 maksud saya. Kemudian min 1 berubah menjadi 0. Ya. Nah, maka dengan demikian kesimpulannya reaksinya adalah redox. Ya, karena ada yang naik, ada yang turun. Oke. Nah, soal nomor 3, NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O. Oke, kita cek. Ya, kalau yang bentuknya seperti ini, ya maka Na-nya plus 1. Karena kan dia golongan 1A. Ya, kemudian lihat di sini, sebelah kanan. Na-nya juga masih berikatan. Ya, nah, dia juga golongan 1 masih sama. Sehingga sifatnya mirip seperti K. Ya, selama dia berikatan, maka bilangan oksidasinya pasti sama alias tetap. Ya, yaitu plus 1. Kemudian oksigen minus 2. Ya, sesuai ketentuannya, ya, karena dia nggak ada hal yang khusus. Kayak tadi yang H2O2, OF2 itu nggak ada. Ya, sehingga ini min 2. Baik. O pada H2O juga sama, nilainya adalah min 2. Bilangan oksidasinya. Oke. Kemudian H positif 1, mirip yang di atas ya, HCl. Terus yang ini H2O juga sama. Ya, maka plus 1 juga. Oke. Nah, kemudian Cl. Ya, Cl pada HCl sama seperti yang ada di atas, yaitu minus 1. Nah, pada NaCl, ya aturannya sama dengan HCl. Masih ingat ya, dia terdiri dari 2 unsur, kemudian Cl-nya letaknya di belakang. Sehingga nilainya adalah min 1 juga. Nah, dari sini kalau kalian amati, ternyata nggak ada yang berubah. Ya, lihat Na-nya plus 1 juga plus 1. Oksigennya min 2 juga min 2. Hanya plus 1 juga plus 1. Cl-nya juga sama. Ya, nah maka tipe seperti ini, soal nomor 3, ya seperti ini adalah bukan reaksi redox. Ya, kenapa? Kalau ditanya seperti tadi, itu bilangan oksidasinya tidak ada yang berubah. Ya, maka kalau bilangan oksidasinya nggak ada yang berubah, maka reaksinya bukan redox. Ya, oke, baik. Sampai sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga ini bisa membantu siswa-siswi sekalian untuk belajar dan mengingat kembali materi tentang bilangan oksidasi. Ya, bagi yang masih belum paham, ya, maka bisa saling diskusi dengan teman sebangkunya, ya, atau bisa bertanya ke Bapak Ibu guru yang ada di kelas masing-masing, ya, untuk bisa mungkin menjelaskan lebih rinci kembali, gitu ya, sehingga kalian bisa mengerti tentang materi ini dengan mudah, ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya, ya, di minggu depan masih di jam penayangan video yang sama, ya. Baik, saya akhiri sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya,
Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.